Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kami akan mendemonstrasikan operasi untuk Windows Operation System. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salvena Wenderi dengan NIM 220211060004. Dan untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Resa Mawara dengan NIM 220211060300. Pada bagian pertama ada desain goals. Goals itu adalah sasaran atau tujuan yang ditetapkan dalam proses desain suatu produk, sistem, atau pengalaman. Beberapa tujuan desain meliputi fungsionalitas, keamanan, keindahan, kemudahan penggunaan, efisiensi, skalabilitas, dan kemudahan perbaikan. Pada bagian selanjutnya ada extensibility yang mengacu pada kemampuan suatu sistem atau produk untuk diperluas dan dikembangkan dengan mudah tanpa mengganggu atau mengubah inti dari sistem tersebut. Dengan kata lain, extensibility ini memungkinkan penambahan fitur atau fungsionalitas tanpa merusak struktur atau kinerja yang sudah ada. Yang kedua ada portability yang merujuk pada kemampuan suatu sistem atau perangkat lunak untuk diadaptasi dan dijalankan dengan mudah di berbagai lingkungan tanpa perlu banyak modifikasi. Dengan kata lain, portabilitas memungkinkan suatu aplikasi atau sistem untuk operasi secara efektif di berbagai sistem operasi perangkat keras atau konfigurasi lingkungan tanpa memerlukan perubahan yang besar. Berikut ada reliability atau keandalan yang pada kemampuan suatu sistem, produk, atau layanan untuk beroperasi secara konsisten dan dapat diandalkan dalam berbagai kondisi atau situasi. Sebuah sistem yang dapat diandalkan tidak cenderung mengalami kegagalan yang sering terjadi, dan kinerja dapat diprediksi dengan tingkat kepastian yang tinggi. Berikutnya ada compatibility atau kompatibilitas yang ada kemampuan suatu produk, sistem, atau perangkat untuk bekerja secara baik dengan produk dan perangkat lainnya, tanpa menimbulkan masalah atau konflik yang signifikan. Kompatibilitas ini bersifat lintas platform, lintas versi, dan lintas perangkat keras, dan tujuannya adalah untuk memastikan interoperabilitas yang mulus antara berbagai komponen dan entitas. Terakhir ada performance atau kinerja yang merujuk pada kemampuan suatu sistem, produk, atau aplikasi untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan efisien dan efektif. Pada bagian yang kedua ada memory management. Memory management ini adalah proses pengelolaan dan alokasi memori dalam sistem komputer. Ini mencakup alokasi dan dealokasi memori, penanganan fragmentasi internal dan eksternal, serta mekanisme seperti swapping, packing, dan segmentation. Virtual memory memungkinkan eksekusi program tanpa harus seluruhnya dimuat ke dalam RAM. Tujuannya adalah mengoptimalkan penggunaan memori untuk menjaga kinerja sistem yang efisien dan stabil. Berikutnya ada user mode features atau user mode adalah mode operasi di sistem operasi yang membatasi akses langsung ke sumber daya, perangkat kelas, dan fitur-fitur utamanya melibatkan isolasi antar proses, keamanan, dengan pembatasan akses.
stabilitas untuk mencegah gangguan terhadap sistem inti, dan penyediaan antarmuka pemrogram aplikasi atau API di tingkat pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam virtual memory implementation. Implementasi memori virtual itu untuk membantu meningkatkan efisiensi pengguna memori dan memungkinkan program-program untuk berjalan dengan lebih besar daripada kapasitas memori fisik yang sudah ada. Dan ini juga kan fleksibilitas dalam alokasi memori dan pengelolaan sumber daya sistem. Ada dua teknik utama yang digunakan, yaitu paging dan juga segmentation. Memecah memori menjadi halaman-halaman atau segmen-segmen yang logis yang dapat dipindah antara RAM dan juga penyimpanan sekunder. Melalui tabel halaman, sistem operasi melacak lokasi fisik setiap halaman memori virtual dan menggunakan swap space ketika RAM penuh untuk memindahkan halaman-halaman yang tidak aktif. Baru dengan paging memastikan hanya halaman-halaman yang diperlukan dimuat ke RAM untuk mengoptimalkan penggunaan memori. Proteksi memori memungkinkan sistem memberikan hak akses tertentu ke setiap halaman, melindungi integritas data dan kode program. Dengan algoritma address translation, prosesor menerjemahkan alamat memori virtual menjadi alamat memori fisik. Lalu kita masuk ke dalam prosesor manajemen. Prosesor manajemen itu salah satu aspek utama sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi CPU dalam sistem komputer. Nah, tugas utama dari prosesor manajemen ini untuk mengatur dan mengoptimalkan alokasi sumber dari CPU agar semua proses yang dijalankan bisa efisien. Coba buka di performance. Nah, di sini itu kita bisa melihat berbagai laporan pemakaian real-time dari komponen hardware seperti CPU. Nah, di CPU ini kita bisa melihat spesifikasi dari prosesor laptop yang kita miliki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Niketut Santi Wirayanti dengan NIM 22021100600021. Nah, di sini bagian yang itu yaitu bagian yang kelima. Yang pertama kita akan membuka Windows. Itu kemudian klik Device Manager. Nah, di sini Device Manager adalah salah satu tools yang ada pada Windows yang berfungsi untuk melakukan pengecek seluruh perangkat yang terhubung pada komputer secara keseluruhan. Nah, di sini Device Manager ini akan menampilkan daftar perangkat keras yang terpasang pada komputer, termasuk tetapi tidak terbatas pada kartu grafis, kartu suara, pengendali USB, dan perangkat jaringan. Nah, tujuan utama dari Device Management ini adalah untuk memastikan perangkat keras dan lunak dapat dikelola secara efisien, aman, dan dapat diandalkan serta memastikan ketersediaan dan kinerja optimal dalam suatu sistem atau jaringan. Kemudian, berikutnya adalah File Explorer. Kita klik Windows, kemudian cari. Nah, di sini File Explorer ini menampilkan struktur file dan folder pada sistem operasi. Nah, di sini kita dapat mengakses drive penyimpanan, dokumen,
unduhan dan folder lainnya. Kemudian File Explorer ini juga menyediakan akses cepat ke fungsi pencarian, tampilan file, dan opsi pengolahan file seperti copy, cut, kemudian paste. Nah, file manajemen ini adalah proses pengorganisasian, penyimpanan, dan pengelolaan file pada sistem komputer. Ini melibatkan pembuatan, penghapusan, penyimpanan, dan manipulasi file, serta direktori untuk memastikan efisiensi dan aksesibilitas data. Nah, tujuan dari File Explorer ini, maksudnya tujuan file manajemen ini adalah menjaga keteraturan, keamanan data, aksesibilitas, mudah, efisiensi penyimpanan, kenyamanan pengguna, integritas data, dan kemampuan pemulihan data dan pengelolaan file di sistem komputer. Untuk selanjutnya akan diberikan kepada teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Firly Putabuba dengan NIM 220211106117. Network manajemen dalam sistem operasi Windows, jaringan merupakan bagian integral dari eksekutif sistem operasi. Menyediakan layanan seperti akun pengguna dan keamanan sumber daya. Ini juga menyediakan mekanisme untuk mengimplementasikan komunikasi antar komputer seperti dengan bernama Pipes and Mail Slot. Pipes menyediakan antarmuka tingkat tinggi untuk melewatkan data antar dua proses terlepas dari lokasinya. Mail Slot menyediakan mekanisme komunikasi satu ke banyak dan banyak ke satu, berguna untuk menyiarkan pesan ke sejumlah proses. MSNet, Microsoft Network, yang secara informal dikenal sebagai MSNet, menjadi model untuk NT Network manajemen 3 komponen, MSNet, Redictory, Protokol, Blok Pesan Server atau SMB, dan server jaringan. Diperbarui secara ekstensif dan dimasukkan ke dalam sistem operasi Windows. Berikutnya, rediktor yang dikodekan dalam bahasa pemrograman C diimplementasikan sebagai file yang dapat dimuat driver sistem dan tidak bergantung pada arsitektur perangkat keras sistem. Fungsinya adalah untuk mengerahkan permintaan I/0 dari I/O dari penggunaan atau aplikasi ke server jauh yang memiliki file atau sumber daya yang sesuai yang diperlukan untuk memenuhi permintaan tersebut. Sebuah jaringan dapat digabungkan beberapa pengalihan yang masing-masing mengarahkan permintaan I/O ke sistem file atau perangkat jarak jauh. Permintaan I/O jarak jauh yang umum mungkin menghasilkan perkembangan sebagai berikut, yaitu 1. Perangkat lunak mode pengguna mengeluarkan permintaan I/O jarak jauh dengan memanggil layanan I/O lokal. 2. Setelah beberapa pemrosesan awal, manajer I/O membuat paket permintaan I/O atau IRP dan meneruskan permintaan ke pengalihan Windows yang meneruskan IRP kepada pengemudi angkutan. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu pengemudi transportasi memproses permintaan tersebut dan mendapatkannya di jaringan. Urutan sebaliknya diamati ketika permintaan mencapai tujuan. Protokol SMB adalah spesifikasi tingkat tinggi untuk memformat pesan yang akan dikirim melalui jaringan dan berkorelasi dengan lapisan aplikasi layer 7 dan lapisan presentasi layer 6. Model OSI dijelaskan dalam bab 9 API yang disebut NetBIOS. Video tadi ada tas save tuh. Tunggu, Mar, ini masih record no, nanti sebentar potong deh. Boleh potong toh? Ini masih record sih ini.
Urutan sebaliknya diamati ketika permintaan mencapai tujuannya, protokol SMB adalah spesifikasi tingkat tinggi untuk memformat pesan yang akan dikirimkan melalui jaringan dan berkorelasi dengan lapisan aplikasi layar 7 dan lapisan presentasi layar 6 model OSI. Dijelaskan dalam bab 9 API yang disebut NetBIOS. Digunakan untuk meneruskan permintaan I per O yang terstruktur dalam format SMB ke komputer jarak jauh. Protokol SMB dan NetBIOS API diadopsi di beberapa produk jaringan sebelum muncul di Windows. Sistem operasi Windows Server ditulis dalam C untuk kompatibilitas lengkap dengan protokol SMB, MSNet, dan LAN Manager yang ada. Diimplementasikan sebagai driver sistem file yang dapat dimuat dan tidak memiliki ketergantungan pada arsitektur perangkat keras yang menjalankan sistem operasi. Lanjut, Directory Service. Basis data direktori aktif menyimpan banyak jenis informasi dan berfungsi sebagai layanan direktori. Tujuan umum untuk jaringan heterogen, Microsoft membangun direktori aktif sepenuhnya berdasarkan layanan nama domain atau sistem nama domain DNS dan protokol akses direktori ringan LDAP atau LDAP. DNS adalah layanan penamaan yang direplikasi secara hierarkis di mana internet dibangun. Namun, meskipun DNS adalah protokol direktori tulang punggung untuk salah satu jaringan data terbesar, DNS tidak memberikan fleksibilitas yang cukup untuk bertindak sebagai direktori perusahaan saja. Artinya, DNS pada dasarnya adalah layanan untuk memetakan nama mesin ke alamat IP yang tidak cukup untuk layanan direktori lengkap. Layanan direktori lengkap harus mampu untuk memetakan nama objek sembarang seperti mesin dan aplikasi ke segala jenis informasi tentang objek tersebut. Direktori aktif mengelompokkan mesin ke dalam unit administratif yang disebut domain yang masing-masing mendapatkan domain DNS seperti PIT-edu. Setiap domain harus memiliki setidaknya satu pengontrol domain yang merupakan mesin yang menjalankan server direktori aktif. Untuk meningkatkan toleransi kesalahan dan kinerja, sebuah domain dapat memiliki lebih dari satu pengontrol domain yang masing-masing memegang salinan lengkap database direktori domain tersebut. Lanjut, Security Management. Sistem operasi Windows menyediakan model keamanan berbasis objek. Artinya, objek keamanan dapat mewakili sumber daya apapun dalam sistem. File, perangkat, proses program, atau penggunaan. Hal ini memungkinkan administrator sistem untuk memberikan akses keamanan yang tepat secara spesifik. Objek dalam sistem sambil memungkinkan mereka untuk memantau dan mencatat bagaimana objek digunakan. Salah satu kekhawatiran terbesar tentang sistem operasi Windows adalah kebutuhan akan agresif manajemen patch untuk memerangi banyak virus dan worm yang menargetkan sistem ini. Pembaruan dapat dijadwalkan menggunakan opsi pembaruan Windows secara otomatis seperti yang ditunjukkan pada gambar 14.10 atau secara manual. Lanjut, Security Concern. Departemen Pertahanan AS telah mengidentifikasi dan mengategorikan fitur-fitur tertentu ke dalam 7 tingkat keamanan yang membuat sistem operasi aman. Versi awal dari Windows menargetkan tingkat kelas C2 dengan rencana untuk berkembang ke tingkat kelas B2 lebih dari itu. Tingkat keamanan yang ketat, di mana setiap pengguna harus ditetapkan di tingkat keamanan tertentu, izin dan digagalkan dalam memberikan akses kepada pengguna tingkat rendah ke sumber daya yang dilindungi. Untuk mematuhi tingkat keamanan kelas C2, sistem operasi Windows menyertakan fitur sebagai berikut. 1. Fasilitas login yang aman mengharuskan pengguna untuk mengidentifikasi diri mereka dengan memasukkan yang unik, pengidentifikasi login dengan kata sandi sebelum mereka diizinkan mengakses sistem. Kedua, kontrol akses
diskresi memungkinkan pemilik sumber daya untuk menentukan siapa lagi yang dapat mengakses sumber daya dan apa yang dapat mereka lakukan terhadap sumber daya tersebut. Ketiga, kemampuan audit untuk mendeteksi dan mencatat peristiwa penting terkait keamanan atau apapun mencoba membuat, mengakses, atau menghapus sumber daya sistem. Keempat, perlindungan memori mencegah siapapun yang membaca informasi yang ditulis oleh orang lain setelah struktur data dilepaskan kembali ke sistem operasi. Manajemen kata sandi adalah lapisan keamanan pertama. Windows 8 memiliki fitur bawaan opsi untuk membuat dan menggunakan kata sandi grafis yang dibuka kuncinya dengan menggambarkan ketukan lingkaran atau garis di layar. Keamanan lapisan kedua berkaitan dengan keamanan akses file. Pada tingkat ini, pengguna dapat membuat file yang membuat berbagai kombinasi individu untuk memiliki akses karena sistem operasi membuat perbedaan antara pemilik dan grup. Pembuat file adalah pemiliknya. Pemilik dapat menunjukkan sekumpulan pengguna sebagai miliknya grup dan mengizinkan semua anggota grup memiliki akses ke file tersebut. Sebaliknya, pemilik dapat mencegah beberapa anggota untuk mengakses file itu. Selain menentukan siapa yang diperbolehkan mengakses suatu file, pengguna dapat memutuskan jenisnya. Operasi yang boleh dilakukan secara seseorang pada file, misalnya seseorang mungkin pernah mengalaminya, akses hanya baca, sementara yang lain mungkin memiliki hak baca dan tulis. Sebagai tindakan terakhir, sistem operasi memberi pengguna kemampuan audit yang disimpan secara otomatis melacak siapa yang menggunakan file dan bagaimana file tersebut digunakan. Dan selanjutnya yaitu security terminologi. Keamanan bawaan untuk sistem operasi jaringan Windows terkini merupakan elemen penting bagi pengelola server web dan jaringan. Layanan direktorinya memungkinkan pengguna menemukan apa yang mereka butuhkan dan protokol komunikasi memungkinkan pengguna berinteraksi dengannya. Namun karena tidak semua orang dapat menemukan dan berinteraksi dengan segala sesuatu di jaringan, mengendalikan akses tersebut adalah tugas layanan keamanan terdistribusi. Keamanan terdistribusi yang efektif memerlukan mekanisme otentik yang memungkinkan klien membuktikan identitasnya ke server. Kemudian klien perlu memberikan informasinya otoritas yang digunakan server untuk menentukan bak akses spesifik mana yang telah diberikan kepada klien ini. Terakhir, perlu menyediakan integritas data menggunakan berbagai metode mulai dari checksum, kriptografi untuk semua data yang dikirimkan hingga mengenkripsi sepenuhnya semua data yang dijelaskan dalam bab 11. Kerberos menyediakan autentikasi, integritas data, dan privasi data. Selain itu, ia menyediakan autentikasi timbal balik yang berarti klien dan server dapat menyertifikasi identitas satu sama lain. Sistem keamanan lain hanya mengharuskan klien membuktikan identitas mereka. Server dia autentikasi secara otomatis. Setiap domain memiliki server Kerberos sendiri yang berbagi database yang digunakan oleh Active Directory. Ini berarti bahwa server Kerberos harus dijalankan pada mesin pengontrol domain dan seperti server direktori aktif, server tersebut dapat direplikasi dalam sebuah domain. Setiap pengguna yang ingin mengakses layanan jarak jauh dengan aman harus masuk ke server Kerberos. Gambar 4.11 menunjukkan jalur yang diikuti oleh permintaan dari aplikasi ke layanan yang disediakan jaringan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, saya Jennifer Williamna Pandeli dengan NIM 11160085. Oke, selanjutnya user interface. Jadi antarmuka pengguna dengan UI dalam sistem operasi Windows virtual yang memungkinkan komunikasi dengan komputer. Nah, untuk personal setting
bagian kemudian memilih. Nah, pada memungkinkan kita untuk mengubah wallpaper, tema, warna. Oke, selanjutnya pada Windows, jadi komputasi personal dan bisnis, menawarkan antarmuka pengguna yang dukungan untuk aplikasi dan integrasi erat dengan Windows mencakup kemampuan kompatibilitas perangkat keras dan pembaruan reguler yang meningkatkan keamanan dan kinerja. Windows juga mempertahankan popularitasnya dengan menyediakan berbagai versi untuk kebutuhan individu dan perusahaan. Meskipun begitu, pemilihan sistem operasi masih tergantung pada preferensi, kebutuhan spesifik, dan integrasi dalam ekosistem. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, presentasi operasi sistem dari Windows yang bisa kalian lihat di layar monitor yang telah kami tampilkan tadi. Sebelumnya maaf jika ada kesalahan kata dan juga banyak kekurangan. Terima kasih.